Sejak diresmikan pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2024, wisata Kota Lama Surabaya kini menjadi destinasi wisata sejarah yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Berlokasi di sekitar Jembatan Merah, kawasan ini menampilkan gedung-gedung ikonik peninggalan era kolonial. Seperti apa potret Kota Lama yang kembali menghidupkan suasana masa lalu di tengah kota? Berikut liputannya untuk Anda. Jalan-jalan ke kota Surabaya belum afdol rasanya kalau belum berkunjung ke kawasan Kota Lama Surabaya. Bangunan peninggalan sejarah Belanda ini punya banyak tempat menarik yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Nah, Creative People, sekarang saya sudah berada di kawasan Kota Lama Surabaya. Di sini bukan cuma penuh dengan bangunan tua saja, tetapi punya banyak spot-spot ikonik buat foto-foto, pre-wedding, hingga ngonten kekinian. Langsung saja, saya ajak kalian jalan-jalan keliling Kota Lama Surabaya. Surabaya bukan hanya tentang gedung tinggi dan jalan raya saja. Di sisi utara, terselip sebuah kawasan tua tempat sejarah bernafas di antara celah waktu. Kawasan yang diresmikan sejak 2024 ini akrab disebut sebagai kawasan Kota Lama Surabaya. Berdiri sejak abad ke-17, kawasan ini dulunya merupakan pusat perdagangan Hindia Belanda. Gedung-gedung megah seperti Internasio, De Javase Bank, dan rumah-rumah Cina menjadi saksi bisu kegiatan ekonomi kolonial. Sekarang saya sudah berada di salah satu spot paling ikonik di Kota Lama Surabaya, yaitu Museum De Javase Bank. Bangunan ini sudah berdiri sejak tahun 1829 dan sekarang dialihfungsikan menjadi museum keuangan. Bisa dilihat ya, bangunan ini sangat otentik dan sangat cocok untuk belajar sejarah. Mari kita masuk. De Javase Bank dulunya merupakan cabang pertama Bank Sentral Belanda di luar Batavia. Gedung ini dulunya tempat perputaran uang dan pengawasan keuangan untuk wilayah timur Hindia Belanda. Arsitekturnya bergaya neoklasik Eropa dengan dominasi pilar tinggi dan jendela besar. Di dalamnya tersimpan koleksi benda-benda antik, seperti mesin cetak uang, jenis-jenis uang, hingga surat berharga pada zaman kolonial. Kini, museum ini tidak hanya menjadi tempat belajar sejarah keuangan saja, tapi juga sering dikunjungi pelajar, peneliti, hingga wisatawan pecinta bangunan bersejarah. Tidak hanya Museum De Javase Bank saja, di Kota Lama ini juga banyak sekali bangunan bersejarah lainnya. Langsung saja kita lanjutkan jelajahnya. Di dekat Museum De Javase Bank berdiri megah Gedung Internasio, bekas kantor dagang Belanda yang menjadi saksi pertempuran 10 November 1945. Tak jauh dari sana, Jembatan Merah membentang di atas Kalimas. Jembatan ini dikenal sebagai titik panas perlawanan rakyat Surabaya saat melawan tentara sekutu. Sementara itu, jika menyusuri gang-gang kecil seperti Jalan Gula, kita bisa menemukan rumah-rumah tua bergaya Tionghoa Eropa yang tetap dihuni hingga sekarang. Spot ini jadi tempat favorit untuk pre-wedding, hingga foto-foto estetik para pengunjung Kota Lama. Baik di hari libur maupun hari kerja, wisata Kota Lama ini selalu dipenuhi pengunjung, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, saat ini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung wisata Kota Lama Surabaya. Selamat siang, Kak. Ya. Boleh diperkenalkan dirinya? Aku Raisa Dewa Fernanda dari Untak Surabaya. Oke, kakak kan di sini sebagai mahasiswa ya. Nah, alasan kakak tertarik untuk berkunjung ke wisata Kota Lama Surabaya ini apa sih? Karena ini kan tempat bersejarah ya dulunya ya. Terus banyak spot-spot foto yang menarik. Terus spot-spot foto yang bersejarah sekali. Terus info-info yang bersejarah gitu. Mungkin bisa dibagiin Kak, untuk Creative People di rumah, wisata Kota Lama Surabaya ini cocok nggak sih untuk belajar sejarah? Cocok sekali. Karena di sini ada papan informasinya yang dijelaskan dulu tempat ini bersejarah, jadi kesana bawa wawasan kalian. Oke, terima kasih Kak.
Party people, ternyata seru banget ya jelajah kota lama Surabaya ini. Di sini kita bukan hanya melihat bangunan tua saja, tetapi juga bisa merasakan vibe sejarah yang masih ada di tengah kota. Sekian episode Jelajah Kota Lama Surabaya kali ini. Nantikan dan saksikan terus episode jelajah lainnya. Husein Ara melaporkan untuk Kampus Report Dakwah TV.